Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwan fillah Allah, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini Allah masih memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah di masjid, dan kita lanjutkan dengan kajian taklim meskipun yang hadir cuma segelintir orang. Jadi saya memulai cuma 2 orang tok ya. Gimana kan, terus tak tunggu sampai 5 menit ya, alhamdulillah 6 orang. Nggak tahu ibu ada berapa, Bu? Rumah Allahnya, masjidnya Masya Allah megah gede, tapi sedikit kajian cuma 6 orang. Mestinya yang memakmurkan pertama kali itu pengurusnya. Ini pengurusnya mana ini? Pengurusnya mestinya yang berikan contoh, datang ke masjid, jamaah, kajian itu ya berawal dari pengurus, kemudian nanti jamaah yang lainnya. Kalau pengurusnya meledo, memble, melempem ya gimana jamaahnya mau semangat. Makanya kemarin pas saya diminta untuk di Al-Aqsa, saya juga jadi pembina Al-Aqsa juga. Ya sekarang kita komitmen ulang saja, siapa yang siap untuk ngurusin masjid ini, mari bersama-sama masuk surga, bersama-sama nanti reuni di surga, karena kita telah memakmurkan masjid. Tapi kalau nggak siap ya silahkan mengundurkan diri. Kita ngurusin masjid itu nggak dapat apa-apa di dunia ya, masalah duniawi nggak dapat, tapi nanti kita dapatnya kan ukhrawi ya. Di padang mahsyar nanti kita akan mendapatkan naungan dari Allah. Pada hari kiamat mendapatkan kenikmatan di jannah yang berbeda dengan yang lainnya. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Semoga tidak mengurangi semangat kita, meskipun yang hadir cuma beberapa orang, tetap terus istiqomah di dalam mengkaji ulumus syar'iyyah, ilmu-ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sekali, yang mungkin umur kita habis untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita mampu untuk mempelajari semuanya, mengkaji semuanya. Alhamdulillah, di bulan yang lalu kita sudah bahas tentang masalah toharoh. Setelah selesai toharoh najis, sekarang kemarin masuk adab buang hajat. Terus sekarang kita akan bahas lebih khusus lagi, yaitu masalah wudhu. Tapi sebelum berwudhu, kemarin masih ada satu yang belum terbahas, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan setelah buang hajat. Setelah buang hajat, kalau pada zaman dahulu ya belum ada kamar mandi, belum ada WC di tempat yang tertutup gitu ya. Apa yang perlu untuk diperhatikan? Yang pertama, mendahulukan kaki kanan ketika keluar dari kamar kecil. Ini harus dibiasakan dan harus selalu diperhatikan. Jangan sampai kewalik, masuk masjid kaki yang masuk itu kiri duluan, kemudian masuk kamar mandi malah kanan duluan. Pas keluar malah kiri. Keluar masjid malah kanan.
Mendahulukan yang kanan ya ketika keluar. Kalau masuk kemarin mendahulukan yang kiri. Kalau kemarin masuk itu doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki, jin laki-laki dan jin perempuan yang biasanya mereka ingin menggelincirkan manusia, ingin menggoda manusia, mengganggu manusia di saat di dalam kamar mandi, dalam WC. Maka jangan lama-lama ketika di dalam WC, karena itu tempatnya setan, tempat nyamannya jin. Khawatirnya kita tergoda di situ, khawatirnya kita dicederai oleh setan ketika kita di dalam WC. Boleh jadi mungkin jatuh sehingga tidak sadarkan diri. Makanya ada sebuah nasihat ya, kalau orang-orang sudah sepuh umur 50 tahun ke atas, 60 tahun, 70 tahun, itu kalau kamu masuk kamar mandi jangan dikunci. Nek masuk kamar mandi jangan dikunci. Yudi, delok wong ya enggak. Kan kalau tertutup kan tidak mungkin orang terus masuk. Ya ditahan saja dengan tubuh kita. Jagani kalau sewaktu-waktu jatuh di dalam kamar mandi itu segera bisa tertolong. Bisa segera tertolong. Karena banyak kasus gara-gara mungkin terlambat menolong, gara-gara dikunci dari dalam, tidak ada ventilasi lagi, akhirnya nggak ketulungan, meninggal dunia. Sering sekali saya dengar ada orang jatuh di kamar mandi, bawa ke rumah sakit, nggak tertolong. Jatuh kamar mandi, bawa ke rumah sakit, nggak tertolong. Bahkan kadang-kadang meninggal di tempat dan tidak ketahuan. Ya, ada salah seorang ustadz yang kemudian mengaitkannya dengan karena memang selain mungkin kecelakaan tadi jatuh ya karena licin, juga karena memang kemungkinan yang menggelincirkan itu adalah setan, laki-laki perempuan, sehingga kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan jin laki-laki, jin perempuan. Lah begitu selesai kita buang hajat, menunaikan hajat kita ucapkan ghufranak. Sebenarnya cuma satu kata saja, ghufranak. Semoga saya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau membaca alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dariku. Kencing itu penyakit, ya. Buang air besar itu penyakit. Kenapa? Kalau orang sulit buang air besar, itu akhirnya jadi penyakit. Harus masuk rumah sakit, harus dibantu dengan berbagai macam obat. Agar apa? Agar bisa keluar. Karena itu adalah kotoran. Kotoran itu akan mendatangkan penyakit. Kalau mengeras di dalam perut kita, di dalam anggota tubuh kita, nanti akan merusak organ-organ yang lain. Semua yang mestinya dikeluarkan, Bapak, kalau kemudian tidak dikeluarkan, itu akan menjadi penyakit. Makanya kita perlu mengeluarkan ingus, nggak bermanfaat, harus kita keluarkan. Dahak harus kita keluarkan. Keringat harus kita keluarkan. Ya. Buang air air kencing harus kita keluarkan, air tinja harus kita keluarkan, karena itu kalau terus di dalam tubuh kita itu akan menjadi penyakit. Termasuk air mani, mohon maaf, air mani itu juga harus dikeluarkan secara rutin. Kalau tidak nanti akan menjadi penyakit. Kenapa kok orang yang kena prostat terus dia harus dioperasi? Itu orang-orang sudah sepuh, orang-orang yang tidak punya istri, orang-orang yang sudah kadang-kadang jarang untuk hubungan suami istri, itu karena memang jalannya tadi itu kemudian terus bermasalah. Kemarin terakhir itu di desa saya itu seorang duda, sudah berapa tahun yang lalu, lama sekali, mungkin 10 tahunan ada, ditinggal mati istrinya dan belum menikah karena prostat, kemudian terus dioperasi, operasinya gagal, meninggal dunia. Ya. Karena memang tidak tersalurkan itu. Rata-rata itu ketika diadakan penelitian,
berawal dari hubungan intim yang tidak teratur atau mungkin lama tidak hubungan intim terus tertahan akhirnya menyebabkan prostat. Ya. Dan itu banyak yang menyebabkan kematian. Naudzubillah min dzalik. Maka doa kita begitu sudah kita keluarkan, lego alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dari tubuhku. Wa 'afani dan telah menyelamatkanku, menyehatkan tubuhku. Alhamdulillah wis plong rasane. Kalau belum dikeluarkan itu enggak nyaman sekali kan. Di perjalanan kroso gitu kan. Mau buang air kecil, buang air besar itu tidak nyaman. Harus segera cari pom bensin. Kalau sekarang sudah di mana-mana pom bensin. Dulu itu malah justru nyari masjid. Boleh masjid itu orang dienggo salat. Perjalanan, ayo mampir nang masjid sih lah ngopo arep pipis. Jadi mampir nang masjid itu arep ya tidak apa-apa. Justru fungsinya salah satu fungsi masjid itu yang memberikan solusi pelayanan kepada mereka musafir yang mereka mungkin di jalan, mungkin kebelet gitu kan lah mampir di masjid, buang air kecil, buang air besar, ambil air wudhu terus sholat duha nih pagi hari, sholat jamaah kalau sudah tiba waktunya, jamak qashar di situ. Jadi melayani jamaah. Kemudian atau membaca alhamdulillahilladzi ahsana ilayya fi awwalihi wa akhirih. Segala puji bagi Allah yang telah berbuat baik kepadaku pada awalnya dan pada akhirnya. Allah berbuat baik kepada kita ini. Sehingga air kencing itu mudah dikeluarkan, tinja itu mudah dikeluarkan. Coba kalau harus tertahan, nggak bisa dikeluarkan. Paling tidak kan beli dul kolak dimasukkan, ya kadang-kadang sulit, sakit, kadang-kadang juga tidak bisa keluar. Terutama kalau sudah sepuh-sepuh itu. Nah pengalaman saya karena ibu saya kan 80 tahun sering nggak bisa buang air besar. Ya. Satu-satunya cara ya belikan dulu kolak. Kalau nggak gitu dicarikan daun jati gitu ya di tempat-tempat herba itu. Tapi kalau habis minum itu langsung buang airnya luar biasa. Akhirnya terus cair kemudian terus malah mencret. Kasihan. Ya. Atau membaca alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu wa aqqa fi quwwatihi wa adhaba 'anni adahu. Segala puji bagi Allah yang telah mencicipkan kepadaku kelezatannya. Sampai di sini disebutkan oleh Rasulullah itu ya. Begitu nikmatnya wis metu. Ya Allah, alhamdulillah sudah bisa keluar. Begitu nikmatnya. Di sini disebutkan ladzah itu kenikmatan. Wa aqqa fi quwwatihi menyisakan kekuatannya pada diriku. Alhamdulillah setelah ini saya jadi kuat. Bisa jalan lagi, bisa melanjutkan perjalanan. Wa adhaba 'anni adzahu dan menghilangkan penyakit dari diri. Panjang ya. Kalau mau pendek ya cukup ucapkan ghufranak. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni. Terus sekarang masuk ke wudu ya, wudu. Ketentuan syariat tentang wudu serta keutamaannya. Dalil tentang disyariatkannya wudu. Harus dari awal ya. Kita nanti biar urut sejak dari masalah toharoh, masalah qada'ul hajat, buang air kecil, buang air besar diatur oleh syariat. Kemudian wudu yang merupakan syarat sholat. Syarat sholat itu harus dalam keadaan suci. Caranya bagaimana berwudu? Bajunya yang dipakai, pakaian yang dipakai, celana, sarung, semuanya harus dalam keadaan suci. Wudu disyariatkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ilas salati, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Dan sapulah kepalamu dan juga basuhlah kedua
kakimu sampai ke kedua mata kaki. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi wa arjulakum itu bukan sekedar dibasuh tapi dicuci, karena bacanya wa arjulakum ya, mengikuti wa aidiyakum dan wa wujuhakum. Bukan sekedar dibasuh. Ya, dibasuh kan cuma sisa-sisa air digunakan untuk membasuh. Tapi kalau dicuci itu berarti menggunakan air yang mengalir. Jadi kaki itu tidak boleh hanya sekedar dibasuh. Yang dibasuh apa? Kepala. Bapak Ibu sekalian, dalam surat Al-Maidah ayat 6 inilah kemudian kita kenal dengan rukun wudhu. Ketika kita wudhu, ini semua harus dikerjakan. Apa itu? Faghsilu wujuhakum, membasuh wajah. Wajah itu yang namanya wajah sampai sini ya. Dagu harus masuk wajah sampai kening, sampai semuanya. Terus tangan sampai kemana? Sampai mana ini? Siku ya, bukan hanya sampai sekedar sini, tapi sampai siku. Kadang-kadang belum kering, kadang-kadang masih kering, belum basah. Ya, padahal siku ini harus dibasuh. Ilal marafiq itu sampai siku. Wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepalamu. Namanya kepala itu ya semua, dari sini batuk sampai tenggok sini, dikembalikan lagi. Nanti kita praktekkan. Wa arjulakum, dan juga cucilah kaki kamu sampai mana? Sampai mata kaki. Kalau kaki itu cukup sampai mata kaki, rasa dibuka tekan dhuwur, tekan dengkul. Sedangkan kalau tangan tidak sampai siku, walik nih kuku. Bahkan kadang-kadang ada ibu itu yang pengen nyuci kakinya sampai diangkat tekan dengkul, auratnya kelihatan. Cukup mata kaki saja, Bu. Sedangkan kalau tangan itu sampai siku. Jadi bukan hanya sekedar dialirin, Pak. Kita lihat sekarang orang wudhu itu kan rampung terus dingenekkan nggon keran, aliran di keran, setelah itu rampung kaki kiri ganti keran lagi. Itu belum dikatakan apa? Mencuci. Berarti itu cuma mengairi dengan air. Belum sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, la tuqbal sholatu ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa. Tidak akan diterima salat salah seorang di antara kalian ketika berhadas sehingga dia berwudu. Hadas ini kan apa ya? Habis buang air kecil, kemudian habis buang air besar, kemudian kentut, itu semuanya kan hadas. Setelah itu semuanya harus bersuci dengan cara apa? Berwudu. Ya. Meskipun kentutnya cuma pelan, tapi betul-betul kentut, kita merasa kentut ya harus berwudu. Kalau kursi ora apa-apa. Kemudian baru tit ini tok ya. Kursi ora apa-apa, tetap itu adalah namanya kentut, harus wudu lagi. Kalau zaman sekarang ini ya sering kita ini kentut ya. Kenapa? Karena makanannya nggak terjaga, sedikit-sedikit makan. Ya, akhirnya perut kita ini error. Kalau sudah error ya kentut terus saja. Untuk menahan antara maghrib dan isya itu kadang-kadang memang belum mampu. Kalau Imam Syafi'i itu Masya Allah, Pak. Imam Syafi'i itu beliau dari ba'da isya sampai subuh. Ba'da isya sampai subuh itu buatan batal. Jangan wis tuwa tenan iki, Mas. Gringgingen. Biasanya saya di atas sih kok terus di bawah ya. Terus saya sudah duduk di bawah gini ini ya, sekali gringgingen. Ngapun tenan delosor ini. Kembali ke tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diterima salat salah seorang di antara kalian ketika berhadas sehingga dia berwudu. Makanya wudu adalah merupakan syarat salat. Keutamaan berwudu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya."
wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang dengannya Allah akan menghapuskan segala macam dosa, kesalahan, dan mengangkat beberapa derajat? Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Maka beliau bersabda, menyempurnakan wudhu dalam kondisi yang tidak disukai, memperbanyak langkah kaki ke masjid, dan menanti sholat setelah selesai melakukan sholat. Yang demikian itu disebut dengan ribat. Ribat itu menunggu pasukan musuh, menunggu di perbatasan antara negeri kaum muslimin dengan negeri orang kafir, berjaga-jaga di situ. Ya. Kalau nanti datang musuh menyerang, maka pertama kali yang menghadapi ini orang yang ribat tersebut. Diterjemahkan perjuangan. Artinya ribat itu berjaga-jaga di tapal perbatasan. Ya, itu ribat. Jadi Bapak sekalian, kita dalam kondisi dingin tetap berwudu. Dalam kondisi tidak mau sholat, kita selalu dalam keadaan bersuci. Itu akan menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat. Memperbanyak langkah kaki ke masjid. Paling tidak sholat 5 waktu itu selalu di masjid. Satu langkah menghapus dosa, satu langkah mengangkat derajat. Makanya yang rumahnya jauh dari masjid jangan nyesel. Jangan terus pengen dekat dengan masjid. Malah bersyukur kepada Allah. Kenapa? Semakin banyak langkah kita ke masjid, maka itu semakin banyak dosa yang terhapus dan juga kita akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta yang ketiga, menanti sholat setelah selesai melakukan sholat. Itu berat ya Bapak. Azan berkumandang, berazan, terus sholat 2 rakaat. Mungkin tahiyatul masjid dilanjutkan 2 rakaat qobliyah, 2 rakaat sebelum salat wajib. Begitu selesai, nunggu sampai imam datang, sampai dikumandangkannya iqomah. Sampai dikumandangkannya iqomah itu berarti kadang-kadang sampai 15 menit, kadang cuma 10 menit itu. Kalau tidak sabar kadang-kadang delok jam, ngap-angop, merubah posisi duduk. Memang berat menunggu sholat itu memang berat. Tapi ketika kita menunggu sholat, ketika kita menunggu azan, dari azan sampai dikumandangkannya iqomah, itu selama kita duduk di situ malaikat akan berada di atas kepala kita dengan mengatakan Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah hambamu ini ya Allah. Ya Allah, kasihanilah dia ya Allah. Didoakan oleh malaikat. Nih. Tapi ya abot. Kadang-kadang pengennya tekone mepet arep komat. Yen ora ngono teko awal tapi terus ngobrol dewe. Ada orang sholat, ada orang zikir, ada orang sedang bermunajat kepada Allah, malah dia ganggu dengan cara gimana? Ngobrol depan pintu masjid, ngobrol di belakang. Daripada jenengan ngobrol kok langsung datang di soft terus sholat 2 rakaat. Lah kan waktunya pun mepet, begitu nanti memang sudah tiba saatnya imam datang ya dikomatin. Jenengan batalkan sholatnya, nggak apa-apa membatalkan sholat itu. Yang dilarang latub tilu, janganlah kalian batalkan sholat kalian itu kalau tidak ada udzur, nggak ada alasan langsung terus dibatalkan. Tapi kalau ada udzur yaitu sudah dikumandangkan iqomah, ada hadis yang lain. La sholata idza uqimatis shalah fala sholata ilal maktubah. Jika kalau sudah dikumandangkan iqomah itu tidak boleh ada sholat lain kecuali sholat wajib. Sholat sunnahnya ditinggalkan, dibatalkan boleh. Jadi nggak apa-apa. Setelah sholat lah, nanti kemudian sudah komat jadi dibatalkan begitu saja. Bang perintahnya kalau komat sudah dikumandangkan maka harus dibatalkan salat sunnahnya. Jadi menunggu sambil berdoa kepada Allah, bahkan dalam sebuah hadis disebutkan doa antara azan dengan iqomah itu mustajab. Doa yang kita lantunkan antara azan dengan iqomah itu
doa yang mustajab. Ya. Maka jangan ganggu dengan suara-suara yang bising, oleh bengok-bengok. Kasihan mereka yang sedang bermunajat kepada Allah, yang sedang ribat, ya. Yang sedang ribat menunggu datangnya imam. Kemudian hadis yang lain tentang keutamaan berwudu, ya. Idza tawadhu al-'abdul muslimu awil mu'minu. Apabila seorang muslim atau seorang mukmin berwudu, fa ghassala wajhahu, lalu membasuh wajahnya. Kharajat min wajhihi kulla khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' aw ma'a akhir qatril ma'. Seorang muslim mukmin berwudu yang pertama kali kan dibasuh wajah. Begitu dia membasuh wajah, maka semua dosa-dosa yang dikerjakan oleh wajah, melihat sesuatu yang haram, ya, mencium sesuatu yang haram, mungkin mulut kita ini mengucapkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang dikerjakan oleh anggota tubuh yang ada di wajah kita itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu. Mayar banget ya Bapak sekalian. Remeh banget, mudah banget menghapuskan dosa dengan apa? Berwudu. Ya, mengusap wajah, bismillahirrahmanirrahim. Kita mengucap wajah sambil mengingat dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Mata kita, hidung kita, mulut kita. Ya, itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Rontoklah dari wajahnya semua dosa-dosa yang ia lihat dengan kedua matanya bersamaan dengan air wudhu atau bersamaan dengan tetesan air yang terakhir. Air wudhu yang kita gunakan membasuh wajah berguguran, berjatuhan dengan membawa dosa-dosa yang kita kerjakan dengan wajah kita. Wa idza ghassala yadayhi kharajat kullu khati'atin batasatha yadahu ma'al ma'i aw ma'a akhir qatril ma'. Apabila dia membasuh kedua tangannya, maka rontoklah semua dosa-dosa yang telah dikerjakan oleh tangan. Memukul dengan kedua tangannya, nyolong bahkan mungkin, ngambil dengan tidak izin duluan namanya gosok. Dosa-dosa yang pernah dikerjakan oleh tangan ini akan terhapus ketika kita berwudu. Bersamaan dengan apa? Air yang berjatuhan setelah kita gunakan untuk mencuci tangan kita. Sehingga ia pun selesai dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Hatta yahruja naqiyan minadz-dzunub. Insyaallah nih Bapak sekalian. Ini keutamaan berwudu. Maka ketika kita berwudu itu betul-betul dihayatin bahwa saya ini sekarang sedang mencuci dosa-dosa saya. Dosa dohir, dosa batin, kesalahan dohir, kesalahan batin. Yang kotor-kotor di tangan, najis-najis semua dibersihkan, sekaligus membersihkan dosanya tangan ini. Bersamaan dengan gugurnya, bersamaan dengan jatuhnya air yang telah kita gunakan untuk membasuh tangan. Oke, kemudian kita lanjutkan setelah tahu tentang keutamaan berwudu, hal-hal yang difardukan dalam wudu. Difardukan itu diwajibkan. Kalau ditinggalkan berarti berdosa. Yang pertama adalah niat. Niat. Dan niat itu letaknya di hati. Tidak usah dilafadzkan. Jangan mau tindak ke masjid dilafadzkan apa mboten. Nawa itu arep mangkat nang masjid kan mboten to. Jangan ajeng teng pasar, nawa itu arep nang pasar. Terus engkal napa niku betul tas. Yang penting hati kita itu mau ngerjakan apa itu sudah dimaksudkan niat. Kerentekin hati, ya namanya niat itu kerentekin hati. Hati mantap mau mengerjakan sesuatu, ya sudah itu namanya niat. Saya mau ngajar ke pondok, ya bismillah ngajar ke pondok. Tidak usah nawa itu aku harus mulang nang pondok. Meskipun ada di antara ulama madhab Syafi'i, biar lebih mantap, biar lebih jelas perbuatan yang akan kita kerjakan, dilafadzkan niat itu.
nawaitu wudu'a lillahi ta'ala misalnya gitu. Nawaitu sama wa nawaitu usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Dilafadzkan biar apa? Biar mantap. Biar mantap. Tetapi Rasulullah SAW juga mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat dan niat itu letaknya di hati. Yang kedua, tapi harus niat ya, jangan sampai kemudian terus nggak perlu dilafadzkan terus nggak niat. Termasuk nanti jenengan berwudu, termasuk jenengan nanti mandi janabah itu juga harus niat. Untuk membedakan antara mandi wajib dan mandi sekedar membersihkan tubuh kita, mandi biasanya. Podo-podo keramas, tetapi yang satu niatnya janabah, yang satu niatnya ngeresiki rambut, itu beda. Kalau dia nggak punya niat untuk mandi janabah, ya dia belum sah. Mandinya tadi harus niat lagi dari awal. Jadi dimantapkan dalam hati, ya Allah saya mau mandi janabah. Ya Allah saya mau wudu untuk sholat, itu dimasukkan dalam hati kita. Terus yang kedua, membasuh wajah dari bagian atas dahi hingga pangkal dagu, nih, dan dari daun telinga kanan sampai daun telinga kiri. Bapak Ibu sekalian, saya praktekkan nih, yang disebut dengan wajah itu dari dahi sini, tempat yang tidak ditumbuhin rambut ini, sampai mana? Sampai dagu sini, wajah semua, sampai sini telinga sini kanan kiri. Namanya wajah, itu harus dibasuh semuanya. Dipastikan semuanya terbasuh pakai air. Membasuh wajah dari atas dahi hingga pangkal daun dan dari daun telinga kanan sampai daun telinga kiri. Dalilnya apa? Faksilu wujuhakum. Maka basuhlah wajah kalian. Yang namanya wajah itu ya segini ini tadi. Harus dipastikan semuanya terbasuh. Terus yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku, sampai siku saja. Wa aidiyakum ilal marafiq. Ini wajib ini. Fardu itu wajib untuk dikerjakan. Terus yang keempat, membasuh kepala dari dahi sampai tengkuk. Dahi itu begini, sampai tengkuk itu sini. Wa masahu biru usikum. Sapulah, usaplah kepalamu. Nih, kalau prakteknya ini, jadi dari dahi gini sampai tengkuk, balik lagi. Baru setelah itu terus telinga. Betul nasi kedangnya tentu. Ini namanya apa? Isi-isi rambut. Ya memang ada yang berpendapat, yang penting sebagian rambut basah, sebagian kepala dibasahi. Ini harus sebagian saja ini. Bahkan pakai pecis ya. Pecisnya diginikan terus. Ya. Padahal di sini disebutkan wamsahu biruusikum, sapulah kepalamu. Terus yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi sampai mata kaki saja, tidak perlu dinaikkan sampai dengkul, tidak perlu. Yang keenam, tertib di antara anggota-anggota tubuh yang dibasuh. Jadi harus urut. Wah, aku tak pengen sikil sik wae lah, bar sikil terus tangan urut munggah. Ya, terus kepala, terus baru wajah. Enggak boleh dibalik, itu enggak sah. Ya. Kalau wudhunya enggak sah, enggak benar ya sholatnya enggak diterima. Wong sholat itu syaratnya harus berwudhu, wudhunya harus sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Harus tertib, harus urut, yakni membasuh wajah terlebih dahulu, kemudian kedua tangannya mengusap kepala, baru setelah itu kedua kaki. Kumur-kumur tidak ada, kumur-kumur tidak ada, karena itu termasuk sunnah. Makanya kalau jenengan mungkin wudhu di sungai,
yang mungkin khawatirnya ada kotoran di situ, kan boleh kan air mengalir, kelihatan jernih. Ya sudah, tidak usah berkumur, gitu kan. Atau mungkin berwudu dengan air yang sangat sedikit, cuma segini. Kira-kira wudu dengan air segini cukup nggak, Pak? Lebih dari cukup. Separuhnya ini pun masih bisa. Satu gelas ini pun dengan aqua itu bisa untuk berwudu. Ini suatu saat bisa dipraktekkan. Bisa. Yang penting basah semuanya. Namanya berhemat air ketika berwudu. Ya, ada salah seorang syekh itu mempraktekkan cara berwudu dengan air segelas. Bisa. Mandi cuma dengan satu gayung. Kira-kira mau sakit betul Bu? Satu gayung mungkin ora iso nggih. Nek dipaksa-paksa mungkin dia sakit niku. Ya paling tidak satu ember lah. Satu ember. Enggak usah mandi itu sak blak entek dhewe niku. Suwene ranjang mas setengah jam ternyata mentekke blak sak blak entek dhewe. Ya Allah. Nek wong wedok rada mendek, nek wong lanang lho. Wong lanang kuat sok suwene ranjang mas digosok iki apane gitu. Sing nunggu kadang-kadang nunggu. Terus berkesinambungan atau bersegera. Artinya pelaksanaan wudhu dilakukan dalam satu waktu tanpa ada jeda atau memutus suatu ibadah dan memulai lagi beberapa saat kemudian. Nah, wudhu sampai wajah terus tinggi, bulan apa baru terus dilanjutkan lagi. Ya boleh, harus berurutan langsung. Kecuali yang mungkin cuma menimbang gitu kan, tidak terlalu lama. Wala tubtilu a'malakum, janganlah kalian merusak amalan kalian. Hanya saja kalau jedanya sebentar itu ditoleransi. Demikian pula ketika jeda tersebut karena ada udzur, misalnya kehabisan air. Dia baru dapat tangan, ternyata sudah habis airnya, pada dasarnya entek, kerannya mati. Nah, terus berpindah tempat ke tempat yang lain, itu dilanjutkan tidak apa-apa. Tapi tidak lama-lama, nggak setengah jam terus baru dilanjutkan, itu bukan jeda. Atau mengalirkan air jika membutuhkan waktu lama, karena Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Sebagian ulama menganggap bahwa menggosok-gosok termasuk bagian dari fardu. Kaki ini tinggi. Di sunahnya itu di jari-jari, satu jari dengan jari yang lain tadi itu di sela-sela jari tadi itu digosok-gosok. Masya Allah, manfaatnya luar biasa. Tapi ada juga berpendapat itu hukumnya sunnah. Yang penting semua sudah terbasuh semuanya, tidak ada yang kering, semua terbasahi, maka itu sudah cukup. Sudah adzan isya ya, ini yang fardu sudah kita bahas. Insya Allah bulan yang akan datang kita akan bahas hal-hal yang disunahkan dalam berwudu itu apa saja. Di sini ada 13 poin. Lebih banyak sunnahnya daripada fardunya. Karena fardu kan hanya termaktub di dalam surat Al-Maidah tadi. Ya, hanya segitu, wajah, kepala, tangan, kemudian kaki. Sedangkan yang sunnah-sunnah inilah yang nanti perlu untuk kita kaji agar wudhu kita ini sempurna sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.